Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu yang terakhir 27 Juli 2025. Sesuai dengan firman Tuhan, mari kita hari Minggu ini hari ibadahnya kita kepada Tuhan. Ini perintah Tuhan, harus kalau Bapak Ibu baca di dalam Keluaran pasal 23-25, kita harus beribadah kepada Tuhan, kita menyembah kepada Tuhan. Kita diciptakan sama Tuhan untuk kita menyembah, memujakan Tuhan. Sebab itu perintah Tuhan, Keluaran 23-25, hidup kita diberkati sama Tuhan. Bahkan janji Tuhan, Tuhan akan pelihara kita, dijauhkan dari segala penyakit. Di dalam Mazmur 150 ayat yang ke-6 dikatakan, biarlah segala yang bernafas semua memujakan Tuhan. Dan kita berarti diberikan nafas oleh Tuhan untuk kita memuji, memuliakan Tuhan. Mari di hari Minggu ini, Bapak Ibu bersama keluarga, datanglah kepada Tuhan Yesus, beribadahlah kepada Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, dan kita mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita pulang diberkati Tuhan, dan komitmen kita untuk kita menjadi pelaku firman Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Dia Tuhan, yes Lord, dialah Tuhan. Karena kita membaca firman Tuhan berurutan pada minggu pagi hari ini. 2 Tawari pasal 33 ayat 1 sampai 13. Di mana-mana si putra dari Raja Yehuda, Raja Hizkia takut akan Tuhan, hidup di dalam perkenanan Tuhan. Tapi putranya Manasye, dia jahat. Dia merobohkan, dia membangun kembali kuil-kuil, rumah-rumah Tuhan itu diganti dengan rumah kuil dewa sudah. Tapi akhirnya dia bertobat minta ampun sama Tuhan. Dia katakan, dia mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Sebab itu saya pada pagi hari ini, saya mau menyanyikan pujian ini. He is Lord, amen, haleluya. He is Lord, amen, haleluya. He is risen from the dead, because Jesus is Lord, amen, haleluya. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Dialah Tuhan, amin, haleluya. Dia Tuhan, amin, haleluya. Dialah Tuhan, amin, haleluya. Yesus telah mati dan bangkit, dia menang atas maut, sebab dialah Tuhan, amin, haleluya. Dia telah menang atas maut, dia telah naik ke surga. Tetapi janji Tuhan, Roh Kudus menyertai kita, dia akan datang kembali, amin, haleluya. Dialah Tuhan. Dalam Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11, demikian firman Tuhan, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapa, amin, haleluya. Ya Tuhan, amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tanganmu lah kekuatan
keselamatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan Juru Selamat kita. Amin Bapa. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku Bapa. Pagi di hari Minggu ini kami rindu untuk baca firman Tuhan. Dan ampuni Bapa segala dosa, segala kesalahan, kelemahan kami. Ampun Bapa. Roh Kudus tuntun kami. Roh Kudus buka rahasia firman-Mu Bapa, bahwa Engkau adalah Tuhan kami, Juru Selamat kami, sentral kami. Engkau di atas segala-galanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sesuai firman Tuhan dalam Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11. Demikian firman Tuhan. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Amin. Yesus Kristus adalah Tuhan, saudara. Ayat 11 dikatakan, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu bersama saya adalah anak-anak Tuhan Yesus. Sudah dipanggil pilih. Kita sudah ditebus dengan harga tunai melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan. Dan kalau kita anak Yesus, mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari Minggu beribadah kepada Tuhan. Seperti di dalam Ibrani pasal 25. Saya mau baca. Ibrani pasal 10 ayat 25. Ibrani pasal 10 ayat 25 dikatakan, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Kedatangan Tuhan semakin dekat. Ini bukti nyata. Kita sudah hidup di dalam akhir zaman. Minggu pagi ini 27 Juli 2025 adalah minggu yang terakhir. Minggu depan selamat tinggal, bukan bulan Juli. Minggu depan bulan Agustus. Bulan depan September. Bulan-bulan berikutnya Oktober, November, Desember. Berarti makin mendekati kedatangan Tuhan. Mari Bapak Ibu bersama saya menjadikan diri kita menjadi 5 garis yang bijaksana. Berkali-kali saya katakan, mari kita menjadi 5 garis yang bijaksana yang menanti kedatangan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca berurutan 2 Tawari pasal 33 ya. Pasal 33, karena Tawar ini hanya 36 pasal, saudara ya. Setelah itu kita masuk kitab Nabi Esra. Kita berterima kasih, kita dipelihara sama Tuhan, diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, biar segala yang bernafas, kita masih bernafas, memujikan Tuhan. Berarti kesimpulannya, kalau sudah mati, tidak bisa memuji Tuhan. Selagi kita bernafas, ada maksud rencana Tuhan, supaya hidup kita berkenan, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Hanya kepada Tuhan Yesus kita sembah. Amin. Mari kita membaca 2 Tawar 33 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Umur 12, masih remaja, saudara ya. Masih sangat muda banget ini, 12 tahun, tapi diizinkan Tuhan memerintah bangsa Israel Yehuda 55 tahun, berarti sampai 67 tahun berarti dia selesai ya. Tetapi ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dan depan orang Israel. Coba ini ya. Jadi ini kesalahan papanya Raja Hizkia, terlalu sibuk ya, sehingga dia mungkin tidak mendidik anaknya, sehingga anaknya dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan.
Mari ini suatu pembelajaran buat Bapak Ibu Saudara. Ajar anak-anak dari masa kecil takut akan Tuhan. Hidup berkenan sama Tuhan, menjadi pelaku firman. Orang tuanya Bapak Ibu menjadi pelaku firman, anak-anak diajar untuk menjadi pelaku firman. Haruslah seperti dalam Ulangan pasal 6. Tiap hari, tiap saat kita berulang-ulang sebagai orang tua harus mengajar anak-anak kita untuk mengenal akan Tuhan dan takut akan Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Ada ketiga, ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyera, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada. Coba ini, ya jahat sekali sudah. Ia mendirikan kembali bukit pengorbanan yang dibenci sama Tuhan. Padahal papanya juga sudah merobohkannya, dibangun kembali. Ini anak-anak berarti anak yang tidak baik, saudara. Sampai pentingnya kita harus didik anak kita hidup benar, takut akan Tuhan. Ada yang keempat, ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan. Walaupun sehubungan dengan rumah itu, Tuhan telah berfirman, di Yerusalem namaku akan tinggal untuk selama-lamanya. Ayat yang kelima, dan ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Ayat yang keenam, bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di lebak Ben Hinnom. Ia melakukan ramal, telaah, dan sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan. Ia menimbulkan sakit hati. Wah, ini saudara, gawat saudara. Kejahatan kebangetan. Anak-anaknya dikorbankan, saudara. Coba ini. Demi untuk kepentingan kedagingan. Demi kepentingan setan ini, saudara. Ya, bahkan dia melakukan ramal, telaah, dan sihir menjadi suatu kebencian Tuhan. Ayat yang ketujuh, ia menaruh juga patung berhala yang telah dibuatnya dalam rumah Allah. Walaupun Allah telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, dalam rumah ini dan Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Coba begitu jahat, keji ini perbuatan Manasye yang menyakiti hati Tuhan. Aku tidak akan membuat pula orang Israel berjejak keluar dari tanah yang telah kutentukan untuk nenek moyangmu, asal saja mereka melakukan setia segala yang telah kuperintahkan kepada mereka dengan perantar Musa, yakni segala hukum, tetapan dan peraturan. Tapi Manasye ayat 9 menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Jadi kejahatan orang dulu ini sama seperti saat ini, tidak bertobat. Pantesan murka Tuhan yang kita baca tadi malam, Babel yang besar dirontokkan, hancur. Karena lihat saudara, kejahatan manusia bukan mencari Tuhan, tapi justru membangun berhala-berhala menjadi kekejian dari depan Tuhan. Tapi manusia menyesatkan Yehuda, penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan Israel. Ayat 10. Kemudian berfirman Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tapi mereka tidak menghiraukan. Jawab, ada firman Allah tidak dianggap, tidak dihiraukan. Ayat 11. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan belenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Nah, mulai ketangkap saudara dengan Raja Asyur. Ya, ada celah karena hidupnya tidak berkenan sama Tuhan. Ayat 12. Dalam keadaan yang terdesak, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah, nenek moyangnya. Ayat 13. Dan berdoa kepadanya, maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja, dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Amin. Demikian firman Tuhan. Di sini pembelajaran buat kita. Inilah manusia. Dia jahat, nyakiti hati Tuhan. Ada celah, ada hukuman Tuhan. Akhirnya dia ada 12. Keadaan terdesak. Ia berusaha menolongkan hati Tuhan. Terdesak kenapa? Karena dia saat ini sudah dapat hadir dibelenggu dengan rantai tembaga, dibawanya ke Babel Raja Asyur. Manusia begitu. Kalau waktu senang, happy, diberkati Tuhan, dia jahat sama Tuhan, tidak bersyukur sama Tuhan, ya, tapi justru nyakiti hati Tuhan. Tapi begitu ada hukuman Tuhan,
ada masalah, ada pergumulan besar, baru dia sadar bertobat. Ini seringkali pada umumnya manusia punya sifat begitu. Ya, tapi bagi Bapak Ibu Saudara bersama saya tidak memiliki sifat seperti itu. Tapi mari kita punya sifat ilahi. Tuhan memberkati kita, semakin kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita, semakin kita memuji Tuhan, semakin kita cinta Tuhan, semakin kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Harusnya begitu, bukan makin jahat, tapi mari hidup kita membawa kita berkenan sama Tuhan. Mana sih begitu jahat, tapi dia begitu bertobat. Ini sini bukti ada dua hal. Saudara. Yang pertama, manusia jahat menyakiti hati Tuhan. Tapi begitu dia kembali bertobat sama Tuhan, Tuhan mengampuni. Bahkan Tuhan mengabulkan doanya, kata firman Tuhan. Bahkan manusia baru mengakui. Dan Tuhan memberkati kembali, saudara. Coba ini, dipulihkan sama Tuhan sebagai Raja. Berarti Tuhan begitu baik. Tapi firman Allah katakan di Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak memberikan dia dipermainkan. Mari kita jangan pernah mempermainkan Tuhan. Jangan seperti Esau. Dia jual hak kesulungannya. Jangan pernah kita yang seperti sudah diberkati sama Tuhan. Jangan pernah kita mempermainkan Tuhan. Tapi justru mari Bapak Ibu. Kesempatan selagi Tuhan berikan berkat, kesehatan, kasih karunia yang kita terima dari Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh cinta Yesus. Jangan pernah mempermainkan Tuhan. Tapi mari kita makin sungguh-sungguh. Semakin kita diberkati. Semakin kita memuliakan Tuhan. Semakin kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Sehingga suatu hari kelak kita berjumpa layak ketemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Dia Tuhan, amin, haleluya. Dialah Tuhan, amin, haleluya. Dia telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Sebab dialah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, haleluya. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus itulah Tuhan. Yesus ya hidup, dialah Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan. Jangan seperti manusia yang jahat, tapi kita kembali kepada Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Sehingga hidup kita dipulihkan, diberkati sama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.